Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Permenungan yang hendak kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Tema yang hendak kita renungkan bersama adalah menerima dan memberi sebuah nasihat dan teguran dalam terang Kristus. Sahabat Rema yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, ada hal yang menarik yang kita bisa temukan dari kata-kata Yesus yang mungkin kedengarannya sangat keras dan tegas, dengan munculnya kata celaka sebanyak 2 kali. Dan ini kalau kita melihatnya dan mendengarnya, tetapi jangan sampai kita menyalahartikan kata itu, tapi kita bisa melihat kata itu, kata celaka, dengan bingkai terang Kristus Yesus sendiri. Bahwa Yesus memberikan nasihat ini supaya Yesus menawarkan jalan keselamatan dan juga bagaimana diajak untuk hidup seturut dengan nasihat Allah sendiri yang ditujukan kepada ahli-ahli Taurat. Mengapa ditujukan seperti ini? Karena dilihat bahwa mereka itu ada cara yang tidak baik berkaitan dengan cara hidup beragamanya. Maka Yesus mengingatkan ahli-ahli Taurat agar supaya mengajak umatnya juga menjadi pribadi yang tahu akan apa yang dinamakan tawaran kasih Yesus menuju kepada jalan keselamatan kepada jemaatnya. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan akan pengalaman yang pernah saya alami ketika hidup di skolastikat atau di biara saat mengikuti proses formasio untuk menjadi seorang imam. Di situ ada kegiatan setahun sekali yang dilakukan bersama-sama, yaitu namanya Koreksio Fraterna. Apa itu Koreksio Fraterna? Adalah kegiatan untuk memberikan masukan, nasihat, mungkin teguran cara hidup yang telah dilakukan selama 1 tahun. Apakah sudah sesuai dengan cara hidup sebagai seorang biarawan? Mengapa perlu masukan ini? Supaya saya itu bisa diingatkan kembali akan jalan yang baik, yang benar sebagai seorang calon biarawan pada waktu itu. Biarawan yang senantiasa harus hidup sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai seorang biarawan. Mengapa ini diperlukan? Supaya saya lebih mengenal diri sendiri yang mungkin tidak saya kenali, tetapi orang lainlah yang bisa mengenali siapa saya ini. Dan saya pun juga mau dan juga diharapkan bisa memberikan nasihat, teguran, ataupun hal-hal yang baik dengan terang Kristus Yesus, supaya sahabat, saudara sepanggilan saya pun juga merasakan cinta kasih yang luar biasa, yang mungkin dengan masukan ini mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jika saya tidak menerima masukan, kritikan, atau saran itu dengan terang iman akan Yesus Kristus, pasti muncul rasa marah, rasa dendam, rasa jengkel, dan bahkan mungkin saya terkungkung
akan rasa kurang percaya diri dan lain sebagainya. Tapi karena saya menerimanya itu dengan terang Kristus Yesus, yang mana masukan, teguran, nasihat itu justru menguatkan saya menjadi pribadi yang jauh lebih sempurna. Dengan demikian sebenarnya apa yang saya terima dari sahabat saudara sepanggilan itu adalah demi kebaikan saya untuk menjalani hidup sebagai seorang biarawan. Demikianlah juga sebenarnya dilakukan oleh Yesus adalah supaya mereka yang mendengar nasihat, siapa yang mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus itu bisa mengubah pribadi yang pada waktu itu mungkin sangat susah diberitahu, sangat susah untuk menerima masukan, dengan harapan supaya hal-hal yang baik itu menjadi habitus yang baru di dalam hidup mereka, dan dengan harapan supaya mereka bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Maka hal ini sebenarnya harus ditangkap dengan baik. Maksud tujuan Tuhan Yesus memberi teguran itu, nasihat itu adalah supaya mereka bisa mensyukuri rahmat kasih Allah yang begitu luar biasa yang ada di sekitar mereka. Dan dengan demikian mereka bisa menjadi pribadi yang memiliki habitus atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif di dalam hidup mereka sehari-hari. Dan saya yakin dan percaya pula kalau kita mau memberikan nasihat, menerima nasihat, memberikan teguran, menerima teguran dengan terang Kristus Yesus, pasti yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang baik untuk kemajuan dan cara hidup yang jauh lebih baik, dan kita pun menjauhkan diri dari rasa dendam, rasa jengkel, rasa benci, dan lain sebagainya. Karena apa? Itu semua demi kebaikanku, demi kebaikan saudara-saudaraku, demi kebaikan siapapun. Dan marilah kita mohon rahmat Allah dan karunia Roh Kudus agar diri kita dimampukan untuk bisa menerima dan memberi entah itu nasihat, teguran, atau segala sesuatu demi kebaikan orang lain dengan terang Kristus Yesus yang dilandasi semangat cinta dan kasih. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian, kesehatan kita, keluarga kita, komunitas kita, usaha, pekerjaan, karya pelayanan kita, dan studi kita semua. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.